Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 566. Kau sudah semakin tua, Kang, tapi kau masih saja seorang pemarah. Sekarang kau terbentur pada satu sikap yang salah. Apalagi terhadap adik Gelagah Putih. Aku akan menyusulnya, Nyi. Aku harus minta maaf. Jika Gelagah Putih mau menghukumku, biarlah ia melakukannya. Sebelum Kisanta menyusul Gelagah Putih, Nyi Santa sempat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tentang 4 orang penyamun yang menginginkan perhiasannya. Baik. Aku harus menemuinya. Setelah membenahi pakaiannya dengan berganti baju, maka Kisanta itu pun segera pergi menyusul Gelagah Putih. Dalam pada itu, Rara Wulan telah sampai di rumah. Sekar Mirah memang sudah sibuk di dapur. Demikian Rara Wulan datang, Sekar Mirah pun berkata, "Aku kira kau lupa berbelanja, Rara. Kau habiskan waktumu dengan memilih kain yang terbaik untuk membuat pakaian khususmu itu." "Maaf, Mbokayu. Kami telah disibukkan oleh Yusanta." "Yusanta yang rumahnya dekat Banjar itu?" "Ya." "Kenapa?" Rara Wulan pun kemudian duduk di amben bambu di dapur. Sambil menurunkan kebutuhan sehari-hari dari kereneng bambu, Rara Wulan pun sempat bercerita. Sekar Mirah mendengarkannya sambil sibuk menyenduk nasi yang sudah masak dari kendil tembaga. Rara Wulan pun kemudian memetik kangkung untuk memilih daunnya yang muda sambil meneruskan ceritanya. Sekar Mirah mengangguk-angguk. Katanya, "Yusanta memang seorang yang suka memamerkan miliknya. Untunglah Yusanta sempat pulang bersama kalian. Jika tidak, memang perhiasannya yang mahal itu tentu sudah tidak dimilikinya lagi." Penyamun yang berani melakukan pekerjaannya di siang hari, tentu sekelompok penjahat yang sangat yakin akan kemampuannya. Tetapi agaknya kalian telah membuat mereka jera. Dalam pada itu, selagi Rara Wulan bercerita, Gelagah Putih telah masuk ke dapur sambil berkata, "Kepalaku telah membentur awang-awang." Rara Wulan dan Sekar Mirah tertarik pada kata-kata itu. Dengan kerut di dahi, Rara Wulan pun bertanya, "Apa maksud Kakang dengan membentur awang-awang?" Gelagah Putih pun kemudian telah bercerita tentang sikap suami Yusanta. Dengan mengusap wajahnya ia pun berkata, "Ternyata tenaga Kang Santa itu cukup besar pula. Ia memukul wajahku dengan sekuat tenaganya. Kelompok penjahat yang sangat yakin akan kemampuannya. Tetapi agaknya kalian telah membuat mereka jera." Rara Wulan tidak dapat menahan tertawanya. Di sela-sela derai tertawanya Rara Wulan berkata, "Untunglah Kakang tidak ditelikung oleh Kakang Santa." Sekar Mirah pun tertawa pula. Ketika Rara Wulan dan Sekar Mirah masih sibuk mentertawakan Gelagah Putih, maka terdengar pintu butulan diketuk orang. "Ada tamu, Kakang." Gelagah Putih pun segera pergi ke pintu butulan. Demikian pintu itu terbuka, dilihatnya Kisanta berdiri termangu-mangu di muka pintu. "Kang Santa," desis Gelagah Putih. Tiba-tiba saja Kisanta itu berlutut di hadapan Gelagah Putih sambil berkata, "Aku minta ampun, Adi. Aku minta ampun." Gelagah Putih pun menarik kedua lengan Kisanta sambil berkata, "Berdirilah, Kakang. Berdirilah." Demikian Kisanta berdiri, maka Gelagah Putih pun berkata, "Marilah. Silahkan duduk di peringgitan, Kang." "Tidak, Adi. Tidak usah. Aku hanya datang untuk minta ampun. Aku telah berbuat sesuatu yang sangat memalukan. Karena itu sudah sepantasnya Adi Gelagah Putih menghukum aku." "Sudah aku katakan, lupakan saja, Kakang." "Tidak. Aku harus mendengar langsung bahwa kau telah memaafkan aku." "Baik. Baiklah, Kang Santa. Aku telah memaafkan Kang Santa." "Terima kasih, Adi, terima kasih. Dengan demikian, baru aku merasa terlepas dari penyesalan yang sangat dalam. Aku memang seorang pemarah, tetapi seharusnya aku tahu dengan siapa aku berhadapan. Seharusnya aku tahu bahwa Adi memang tidak akan mungkin melakukan kesalahan itu. Akulah yang dungu, yang takabur dan laknat." "Sudahlah, sudahlah. Sekarang silahkan duduk di peringgitan, Kang Santa." "Terima kasih. Terima kasih, Adi. Aku akan mohon diri. Aku sudah puas dengan kesediaan Adi memberi ampun kepadaku." Kisanta benar-benar tidak mau duduk.
Ia pun segera minta diri dan meninggalkan rumah Ki Lurah Agung Sedayu, sehingga Gelagah Patih itu berdiri saja termangu-mangu. Demikian orang itu pergi, maka Rara Wulan dan Sekar Mirah pun segera muncul pula. Mereka masih saja menahan tawa mereka. Tetapi Gelagah Putih mengerutkan dahinya sambil berkata, "Kalian mentertawakan aku?" "Tidak," sahut Sekar Mirah. "Aku tidak mentertawakan kau, Gelagah Putih. Tetapi aku mentertawakan kesalahpahaman yang aneh ini. Untung kaulah yang dikenainya. Jika yang dikenai itu juga seorang pemarah seperti Kang Santa, akibatnya akan menjadi sangat buruk. Bahkan akan dapat menimbulkan akibat yang sangat memalukan." Gelagah Putih menarik nafas panjang. Sementara itu Sekar Mirah dan Rara Wulan pun segera kembali ke dapur. Sukra yang tidak mengenakan baju, sementara keringatnya membasahi seluruh tubuhnya, mendekati Gelagah Putih sambil bertanya, "Ada apa sebenarnya dengan Ki Santa?" Gelagah Putih berpaling kepadanya sambil menjawab, "Tidak ada apa-apa." "Heh, kau baru apa?" "Membelah kayu bakar di belakang," jawab Sukra sambil melangkah pergi. "Bukankah kau pergi ke sawah dengan Ki Jayaraga?" "Tidak banyak yang dikerjakan di sawah. Lebih baik aku pulang saja melanjutkan kerjaku yang belum selesai." "Bagaimana dengan Ki Jayaraga?" "Ki Jayaraga masih berada di sawah," jawab Sukra. Gelagah Putih tidak bertanya lagi. Sukra pun sudah menghilang di sudut rumah. Masih ada beberapa potong kayu yang masih belum dibelahnya. Gelagah Putih pun yang kemudian duduk di serambi samping telah didatangi oleh Rara Wulan sambil berkata, "Aku tidak perlu ke sawah siang nanti. Ada Sukra. Biarlah Sukra saja yang pergi ke sawah membawa kiriman makan dan minuman bagi Ki Jayaraga. Aku justru sempat mulai menyiapkan pakaian khususku." Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya, "Ya, Sukra akan dapat pergi ke sawah siang nanti." Demikianlah, ketika makan dan minum bagi Ki Jayaraga sudah siap, maka Sukra pun telah siap pula. Dikenakannya bajunya dan dibenahi pakaiannya. Menjelang matahari sampai di puncak, maka Sukra pun berangkat mengantar makan dan minuman ke sawah. Sementara itu Rara Wulan dapat melakukan kerja yang lain. Beberapa orang perempuan yang pergi ke sawah telah mempertanyakan Rara Wulan kepada Sukra. "Bokayu baru sibuk," jawab Sukra. "Jadi kau harus mengambil sendiri kiriman untukmu itu?" "Aku tidak kerja di sawah hari ini. Tidak banyak yang dikerjakan, sehingga aku sudah pulang sejak tadi." Perempuan-perempuan yang sebaya Rara Wulan atau gadis-gadis yang lebih muda menjadi kecewa. Mereka merasa senang pergi ke sawah bersama Rara Wulan. Selain Rara Wulan ramah dan suka bergurau, Rara Wulan pun dapat membuat mereka menjadi tenang. Bersama Rara Wulan tidak akan ada orang yang berani mengganggu. Tetapi ketika Sukra mendahului perempuan-perempuan itu, justru gadis-gadis yang menyapanya. "Kenapa tergesa-gesa sekali, Sukra? Bukankah hari masih belum terlalu siang?" Sukra berpaling. Dilihatnya 3 orang gadis yang berjalan di belakang beberapa orang perempuan yang juga pergi ke sawah. Jantung Sukra menjadi berdebar ketika ia melihat seorang di antara mereka. Justru bukan gadis dari tanah perdikan Menoreh. Gadis itu datang untuk mengunjungi kakeknya yang tinggal di tanah perdikan Menoreh, tidak terlalu jauh dari rumah Ki Lurah Agung Sedayu. Sedangkan di rumah kakeknya itu terdapat pula seorang gadis yang sudah dikenal dengan baik oleh Sukra. Dengan demikian maka akhirnya Sukra pun telah berkenalan dengan gadis yang datang berkunjung ke rumah kakeknya itu. Tetapi saat Sukra pergi ke sawah membawa makan dan minuman bagi Ki Jayaraga itu, ia tidak menyapa gadis itu, yang justru menunduk ketika ia melihat Sukra mendahuluinya. Tetapi gadis sepupunya yang berjalan bersamanya membawa makan dan minuman bagi kakek dan ayahnya itu telah mencubitnya. Sepupunya itu pun menghindar. Gadis itu tertawa tertahan. Sementara itu Sukra justru berjalan semakin cepat mendahului perempuan-perempuan dan gadis-gadis yang juga pergi ke sawah itu. "Kau nakal sekali, Bokayu," desis Witri, gadis yang berkunjung ke rumah kakeknya itu. Sepupunya masih saja menahan tertawanya. Seorang gadis yang lain justru berkata, "Sebaiknya kau tidak usah pulang ke Kerendetan." "Kenapa?" bertanya Witri. "Tidak apa-apa. Bukankah Supi tidak mempunyai saudara perempuan? Kau dapat menemaninya. Kalian berdua akan menjadi kembang sepasang." "Supi," sepupu Witri itu pun menjawab. "Kembang sepasang.
Tetapi kebetulan yang satu dimakan ulat. Ah, tentu tidak, Supi. Kau dan Witri memang seperti kembang sepasang. Supi mengulurkan tangannya untuk mencubit kawannya itu. Tetapi kawannya cepat bergeser, menyusup di antara beberapa orang perempuan yang juga sedang membawa kiriman ke sawah itu. Namun tiba-tiba saja Witri itu menjadi gelisah. Beberapa kali ia berpaling. Ketika Supi dan kawannya mengetahui kegelisahan Witri, maka mereka pun berpaling pula. Mereka menjadi berdebar-debar pula melihat 3 orang anak muda yang berjalan mengikuti mereka. Supi pun kemudian mendekati Witri sambil berbisik. Ada apa, Witri? Kau nampak gelisah. Apakah ada hubungannya dengan ketiga orang anak muda itu? Ya, Bokayu, jawab Witri. Kau kenal mereka? Witri itu pun mengangguk sambil berdesis. Kenal, Bokayu. Mereka adalah anak-anak muda dari Krendetan. Anak muda dari Krendetan? Untuk apa mereka datang kemari justru pada saat kau berada di tanah perdikan ini? Apakah kedatangannya kemari ada hubungannya dengan keberadaanmu di sini? Mungkin, Bokayu. Seorang di antara mereka adalah anak muda yang bagiku menakutkan. Kenapa? Ia mengejarku. Aku sudah mengatakan kepadanya bahwa aku tidak mau lagi berhubungan dengan anak muda itu. Tetapi ia tidak mau tahu. Bahkan ayahku pun tidak dapat mencegah kemauannya itu. Anak itu merasa bahwa segala kemauannya harus terjadi. Bagi anak-anak muda sepadukuhan Krendetan, ia adalah anak muda yang paling ditakuti dan dipatuhi. Tetapi kau sekarang tidak sedang berada di Krendetan, Witri. Kau berada di tanah perdikan menoreh. Witri tidak menjawab. Tetapi ia menjadi semakin gelisah. Ketiga orang anak muda itu berjalan semakin dekat di belakang mereka. Tetapi beberapa puluh langkah di hadapan mereka, sudah nampak beberapa orang laki-laki yang sedang bekerja di sawah. Meskipun kerja tidak terlalu banyak, tetapi ada juga orang yang sedang membersihkan rerumputan yang tumbuh di sela-sela batang padi, sehingga dapat mengganggu pertumbuhan batang padi itu. Tidak jauh dari jalan bulak, Ki Jayaraga sudah duduk di sebuah gubuk kecil bersama Sukra yang membawa kiriman makan dan minuman baginya. Perempuan-perempuan yang pergi ke sawah itu pun mulai berpencar. Mereka pergi ke sawah masing-masing untuk menyampaikan kiriman bagi keluarganya yang sedang bekerja di sawah. Bokayu, aku takut, desis Witri. Jangan takut. Di sawah itu bertebaran banyak orang. Tetapi anak muda itu adalah anak muda yang ditakuti. Ia pintar berkelahi. Tidak ada orang yang dapat mengalahkannya. Supi tidak sempat menjawab. Ternyata ketiga orang anak muda itu berjalan mendahului Witri, sepupunya dan seorang kawannya. Bokayu, aku takut, desis Witri. Tetapi ketiga anak muda itu berjalan terus. Bahkan berpaling pun tidak. Apa yang akan mereka lakukan? Bertanya kawan Supi. Supi menggeleng. Katanya. Entahlah. Baru kemudian mereka mengetahui bahwa ketiga orang anak muda itu justru langsung menuju ke gubuk kecil, tempat Sukra dan Ki Jayaraga duduk sambil membuka bungkusan makan siang bagi Ki Jayaraga serta sekendi air minum. Tetapi ketiga orang anak muda itu tidak meloncati parit dan turun ke pematang. Mereka berdiri saja di atas tanggul dengan sikap yang angkuh. Seorang di antara mereka, yang paling ditakuti oleh Witri itu pun berdiri bertolak pinggang sambil berteriak. Aku ingin bertemu dan berbicara dengan Sukra. Bukankah kau yang duduk di gubuk itu bernama Sukra? Sukra terkejut. Ia tidak tahu kenapa tiba-tiba saja ada anak muda yang mencarinya. Sementara itu Witri, Supi dan seorang kawannya justru berdiri mematung di pinggir jalan. Ada orang yang mencarimu Sukra, berkata Ki Jayaraga. Siapakah mereka, Ki Jayaraga? Aku tidak tahu. Apakah mereka bukan anak tanah perdikan ini? Agaknya mereka telah mengenalmu. Mereka tahu pasti bahwa kau berada di sini sekarang. Mereka bukan anak tanah perdikan ini. Karena Sukra tidak segera menjawab, maka anak muda itu berteriak lagi. Sukra! Jangan bersembunyi. Aku ingin bertemu dan berbicara denganmu. Apa maksudnya, Ki Jayaraga? Turunlah. Temui anak muda itu. Berbicaralah. Aku tidak senang dengan sikapnya itu, berkata Sukra. Justru karena itu, berbicaralah. Mungkin ada salah paham.
Mudah-mudahan salah paham itu dapat kau jelaskan, sehingga segala sesuatunya dapat menjadi jernih. Sukra menarik nafas panjang. Ia pun kemudian meloncat turun dari gubuk itu dan melangkah menyusuri pematang. Ki Jayaraga pun turun pula dari gubuk kecil itu. Ia pun mengikuti Sukra beberapa langkah di belakangnya. Ada apa, Kisanak? Bertanya Sukra dengan nada berat. Jangan pura-pura tidak tahu, Sukra. Sebaiknya kau segera minta maaf kepadaku. Kenapa? Ada apa sebenarnya? Jika kau tidak mau minta maaf kepadaku, maka kita akan menyelesaikan persoalan di antara kita dengan cara seorang laki-laki. Aku tahu bahwa di tanah perdikan ini banyak terdapat orang berilmu tinggi. Tetapi aku tidak berurusan dengan mereka. Sukra mengerutkan dahinya. Ia memang menjadi agak bingung menghadapi orang yang tiba-tiba saja marah kepadanya. Sukra adalah seorang anak muda yang baru tumbuh. Karena itu maka darahnya pun menjadi cepat memanas. Sukra bukanlah orang sesabar Ki Lurah Agung Sedayu atau Gelagah Putih. Karena itu maka dengan suara yang keras pula ia pun berkata, "Jangan berputar-putar. Katakan, kau mau apa?" "Jahanam kau, Sukra," bentak orang itu. "Aku datang untuk menghukummu. Seperti yang sudah aku katakan, di tanah perdikan ini banyak orang berilmu tinggi. Tetapi aku tidak datang untuk mencari Ki Lurah Agung Sedayu atau Nyi Lurah. Tidak pula mencari Gelagah Putih atau istrinya. Aku juga tidak merasa perlu bertemu dengan Ki Prastawa, apalagi Ki Gede. Aku datang untuk bertemu dengan Sukra. Kecuali jika Sukra seorang yang licik dan pengecut, yang mencari perlindungan kepada orang-orang berilmu tinggi di tanah perdikan ini. Apa sebenarnya maumu, heh?" Sukra pun membentak pula sambil melangkah mendekat. "Aku bukan pengecut yang hanya berani bersembunyi di balik perlindungan orang-orang berilmu tinggi. Tetapi katakan, apakah persoalannya?" "Baik, jika kau masih berpura-pura. Dengar. Kau telah mencoba untuk mencuri Witri dari sampingku. Witri adalah calon istriku. Tidak seorang pun yang boleh mengganggunya." Jantung Sukra terasa berdenyut semakin cepat. Ia tidak mengira bahwa perkenalannya dengan Witri, gadis dari Krendetan yang berada di rumah kakeknya itu, akan mendatangkan persoalan baginya. Namun dalam pada itu, Witri yang mendengar kata-kata keras dari anak muda Krendetan itu pun berkata lantang. "Bohong. Anak muda itu bohong. Aku bukan bakal istrinya. Aku tidak mau. Orang tuaku pun tidak mau menerima seandainya ia datang melamarku." "Cukup," teriak anak muda dari Krendetan itu. "Kau dapat berkata seperti itu di sini. Mungkin Sukra telah mengeterapkan guna-guna, sehingga kau telah kehilangan pribadimu. Kau lupa akan janji-janji setiamu. Tetapi jika itu yang terjadi, aku tidak menyalahkanmu. Jika aku sudah berhasil memaksa Sukra untuk mengaku bersalah dan minta maaf kepadaku, maka pengaruh guna-guna itu akan hilang dengan sendirinya." "Bohong. Bohong. Kisanak," berkata Sukra. "Apa sebenarnya maumu? Tetapi apapun alasannya, jika kau memang hanya ingin menantang berkelahi, aku tidak berkeberatan. Bahkan sebenarnya kau tidak perlu menyangkut pautkan Witri atau siapapun juga. Kau cukup datang kepadaku dan menantangku." "Bagus. Sekarang naiklah. Aku telah datang untuk menantangmu berkelahi. Seorang lawan seorang. Jika aku datang bertiga, maka kedua orang kawanku ini hanyalah akan menjadi saksi bagaimana aku membuatmu berlutut dan mohon ampun. Bagaimana kau mencium kakiku sambil berjanji untuk tidak mengganggu calon istriku itu lagi?" Telinga Sukra menjadi panas. Ia pun segera meloncat naik sambil berkata, "Bagus. Bersiaplah. Aku tidak mempunyai keberatan apa-apa. Aku akan minta orang-orang tanah perdikan menoreh untuk tidak ikut campur. Menang atau kalah, aku akan melakukannya sendiri." Anak muda dari Krendetan itu pun bergeser surut. Keduanya pun kemudian berdiri di tengah jalan. Beberapa orang yang melihat gelagat kurang baik itu pun telah meletakkan cangkul mereka. Bergegas mereka pergi mengerumuni Sukra dan anak muda Krendetan itu. Ki Jayaraga yang kemudian juga berdiri di antara mereka mencoba untuk melerai kedua orang anak muda yang sudah siap untuk berkelahi itu. Dengan nada berat Ki Jayaraga pun berkata, "Perkelahian bukan satu-satunya cara untuk memecahkan persoalan, anak muda. Kita tentu dapat mencari cara lain yang lebih baik dari mempergunakan kekerasan.
Bukankah kita dapat berbicara dengan baik? Kita cari akar persoalannya, kemudian kita cari jalan keluarnya dengan hati yang dingin. Tidak ada yang dapat mencegah perkelahian ini, berkata anak muda dari kerendetan itu. Persoalannya adalah persoalan yang sangat pribadi. Sukra telah menyinggung harga diriku, sehingga kesalahannya itu hanya dapat ditebusnya dengan sikap seorang laki-laki. Jika ia menolak, maka ia benar-benar seorang pengecut yang licik. Aku tidak menolak, sahut Sukra langsung. Aku terima tantanganmu, meskipun alasan dari perkelahian ini tidak masuk akal. Tetapi itu memang tidak penting. Jika yang kau inginkan perkelahian, ada atau tidak ada alasan, kita akan berkelahi. Biarlah orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi saksi. Nanti dulu, Sukra, berkata Ki Jayaraga. Apakah yang akan kalian dapatkan dari perkelahian ini? Baik bagi yang menang apalagi yang kalah. Kami akan mendapatkan kepuasan. Tentu saja bagi yang menang. Selebihnya, Witri akan menilai siapakah yang terbaik di antara kami. Yang terpenting, pengaruh guna-guna yang dilepas oleh Sukra akan menjadi tawar. Jangan halangi kami, Ki Jayaraga, berkata Sukra pula. Ini memang cara terbaik untuk mencari penyelesaian. Tetapi Ki Jayaraga menggeleng. Katanya, tidak. Bukan penyelesaian terbaik. Apalagi menyangkut seseorang yang mempunyai nalar budi serta dapat menentukan sikap sesuai dengan kemauannya. Menurut aku, yang terbaik biarlah Witri berbicara. Apa yang diinginkannya, sesuai dengan kemauannya sendiri. Kalian tinggal menyesuaikan saja, karena kalian pun harus menghormati kebebasan seseorang untuk menentukan sikapnya. Ki Jayaraga. Sebenarnya aku tidak ingin berselisih dalam hubungannya dengan Witri. Aku menjadi sangat malu dilihat dan didengar oleh banyak orang. Karena itu, aku sudah mengatakannya. Tidak usah mengaitkan tantangan anak ini dengan Witri. Jika ia ingin berkelahi, aku akan melayaninya. Aku mengerti, Sukra. Tetapi jika Witri menentukan sikapnya, mungkin sekali kekerasan itu tidak perlu. Aku merasa perlu untuk berkelahi. Baik, aku setuju dengan Sukra, berkata anak muda dari kerendetan itu. Tidak ada persoalan apa-apa di antara kami. Aku hanya ingin berkelahi, begitu saja. Bagus. Sukra pun hampir berteriak. Beri kami tempat yang lebih luas. Ki Jayaraga menarik nafas panjang. Ia sudah tidak berdaya untuk melerai perkelahian itu. Karena itu, ia hanya dapat mengawasi agar anak-anak muda yang akan berkelahi itu tidak kehilangan akal sehingga mereka akan menjadi liar. Keduanya pun kemudian segera mempersiapkan diri. Ki Jayaraga pun menyadari bahwa sulit untuk mencegah perkelahian itu. Sukra, berkata anak muda kerendetan itu. Aku akan membuatmu tidak berdaya. Kemudian memaksamu berlutut di hadapanku dan mencium telapak kakiku. Kau akan menangis untuk mohon ampun kepadaku. Lakukan jika kau mampu melakukan. Tetapi jika mulutmu yang lancang itu terkoyak, jangan salahkan aku. Sukra tidak sempat berbicara lebih panjang. Tiba-tiba saja anak muda kerendetan itu pun telah meloncat menyerangnya. Kedua orang kawan anak muda dari kerendetan itu pun bergeser menjauh. Seorang di antara mereka berkata, anak tanah perdikan itu akan menyesali kesombongannya. Ia belum mengenal siapakah lawannya. Ia tidak tahu bahwa lawannya telah berguru kepada seorang yang sakti yang tinggal di pesisir selatan. Ia akan segera menyerah, berlutut dan mencium kakinya. Ia akan menangis untuk mohon ampun atas kelakuan dan kesombongannya. Ia mengira bahwa karena ia tinggal di tanah perdikan, dengan sendirinya menjadi anak muda yang berilmu tinggi. Kawannya tertawa. Katanya, ya. Ia tentu mengira bahwa kemampuan yang tinggi itu seperti penyakit menular. Jika seseorang selalu berdekatan dengan orang berilmu tinggi, maka ia pun akan dijangkiti oleh kemampuan yang tinggi pula. Keduanya tertawa tertahan. Sementara itu Sukra sudah berkelahi melawan anak muda dari kerendetan itu. Dalam pada itu, seseorang telah menyibak orang-orang yang berkerumun. Ia langsung mendekati Ki Jayaraga sambil berdesis. Apakah perkelahian itu tidak dapat dicegah, Ki Jayaraga? Ki Jayaraga berpaling. Dilihatnya gelagah putih yang nampak gelisah berdiri di sebelahnya. Aku sudah berusaha. Tetapi aku tidak berhasil melerainya. Kedua-duanya sudah berniat untuk berkelahi. Gelagah putih menarik nafas panjang.
Sementara Ki Jayaraga pun berkata, tetapi agaknya ada baiknya juga mereka berkelahi di sini. Di sini banyak saksi. Bahkan kita akan dapat mencegah jika mereka kehilangan kendali dan berbuat melampaui batas. Jika kita dengan paksa mencegah perkelahian itu, maka mereka mungkin akan melakukannya di luar pengamatan kita. Bahkan dengan cara yang sangat berbahaya. Gelagah Putih terdiam. Dipandanginya perkelahian yang menjadi semakin seru itu dengan dahi yang berkerut. Sementara itu Sukra dan anak muda dari kerendetan itu berkelahi dengan keras. Mereka telah meningkatkan kemampuan mereka. Anak muda dari kerendetan itu ternyata memang pernah berguru dan memiliki ilmu yang garang. Sementara itu Sukra telah menempa dirinya cukup lama, sehingga ilmunya pun sudah menjadi semakin mapan. Ternyata anak muda dari kerendetan itu mengira bahwa ia akan dengan mudah mengalahkan Sukra disaksikan oleh kawan-kawannya, dan terutama oleh Witri. Ia ingin Sukra itu benar-benar berjongkok di hadapannya sambil mohon ampun. Jika demikian, maka ia akan memerintahkan Sukra itu mencium telapak kakinya. Tetapi ternyata Sukra itu tidak mudah dikalahkannya. Bahkan semakin lama Sukra itu menjadi semakin garang. Sebenarnya lah Sukra, yang masih ragu mengeterapkan ilmunya dalam perkelahian yang sebenarnya, menjadi agak terdesak. Tetapi setelah tubuhnya berkeringat, maka ia pun menjadi semakin mapan. Serangan-serangan Sukra menjadi semakin sering menembus pertahanan anak muda kerendetan itu. Gelagah Putih berdiri termangu-mangu. Sementara Ki Jayaraga pun bertanya, dari mana kau tahu bahwa Sukra bertengkar? Seseorang berlari-lari pulang memberitahukan kepadaku bahwa Sukra berkelahi di Bulak. Ki Jayaraga menarik nafas panjang. Tetapi ia pun terdiam. Sementara itu Gelagah Putih memperhatikan perkelahian itu dengan seksama. Bahkan di luar sadarnya, ia seakan-akan sedang melihat Sukra itu sedang berlatih. Semakin lama Sukra pun semakin menunjukkan tataran kemampuannya yang sebenarnya. Anak muda dari kerendetan itu pun telah meningkatkan kemampuannya pula. Setelah berguru beberapa lama tanpa dapat menuntaskan pewarisan ilmunya, anak muda itu telah meninggalkan perguruannya. Meskipun demikian, anak muda itu sudah dapat menempatkan dirinya pada kedudukan terbaik di antara anak-anak muda sepadukuhannya. Tidak seorang pun dari anak-anak muda di padukuhannya yang berani melawannya. Keadaan itulah yang telah menyesatkan penilaian anak muda itu atas dirinya sendiri. Anak muda itu bagaikan orang mabuk dan kehilangan penalarannya yang jernih. Sehingga karena itu maka ia merasa bahwa ia akan dapat dengan mudah menundukkan Sukra, meskipun ia mengakui bahwa di tanah perdikan terdapat beberapa orang berilmu tinggi. Tetapi menurut pendapatnya, selain beberapa orang, yang lain adalah anak-anak muda kebanyakan yang tidak akan dapat mengimbangi kemampuannya. Tetapi ternyata anak muda itu salah hitung. Berhadapan dengan Sukra, ternyata ia mengalami kesulitan. Dalam pada itu, serangan-serangan Sukra datang seperti banjir. Beberapa kali ia telah mendesak lawannya beberapa langkah surut. Bahkan ketika kakinya telah mengenai dada lawannya, anak muda dari kerendetan itu bagaikan telah terlempar dari arena perkelahian. Tabuhnya terbanting jatuh di jalan yang berbatu-batu, sehingga terasa punggungnya bagaikan menjadi retak. Namun ia pun segera bangkit berdiri. Dengan cepat ia mencoba menyerang Sukra yang setapak demi setapak maju mendekatinya. Dengan garangnya anak muda itu meloncat tinggi. Badannya berputar sambil mengayunkan kakinya mendatar menyambar kening. Tetapi Sukra dengan tangkasnya menghindar. Sambil merendah, Sukra telah menyapu kaki lawannya, pada saat kakinya yang lain itu menyentuh tanah. Lawan Sukra itu tidak mengira bahwa Sukra dapat bergerak secepat itu, justru karena itulah maka lawan Sukra itu telah terbanting jatuh. Sukra tidak memburunya. Dibiarkannya pula anak muda itu berusaha bangkit sendiri. Sukra memang memberinya waktu untuk mempersiapkan dirinya, sehingga keduanya pun telah berhadapan pula dan siap untuk mulai berkelahi lagi. Namun sebelum mereka mulai, Ki Jayaraga melangkah maju sambil bertanya kepada kedua orang anak muda yang sedang berkelahi itu. Apakah kalian sudah puas? Bukankah kalian sudah dapat menduga, siapakah yang akan menang di antara kalian? Atau kalian dapat saja menyatakan bahwa tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang di antara kalian? Tidak, anak muda kerendetan itulah yang berteriak. Aku akan memaksanya berlutut di hadapanku dan kemudian mencium kakiku. Kecuali jika sekarang Sukra mau berlutut di hadapanku dan mencium kakiku, maka aku akan mengampuninya. Ternyata darah Sukra sudah terlanjur panas.
Demikian lawannya mengatupkan bibirnya, Sukra pun berkata lantang. Bersiaplah. Aku akan membuatmu menyesali sesumbarmu itu. Ki Jairaga tidak sempat berkata apapun lagi. Sukra dan anak muda dari kerendetan itu tidak lagi memperhatikannya. Demikianlah, keduanya pun telah terlibat kembali dalam perkelahian yang sengit. Sukra yang menjadi semakin marah itu pun bertempur semakin garang. Penguasaannya atas ilmunya justru semakin meyakinkan. Serangan-serangannya menjadi semakin berbahaya bagi lawannya. Bahkan menjadi semakin sering menembus pertahanan anak muda dari kerendetan. Sebaliknya, serangan-serangan anak muda dari kerendetan itu menjadi semakin lemah. Untuk mengatasi serangan-serangan Sukra, anak muda itu telah mengerahkan tenaga dan kemampuannya. Namun dengan demikian maka tenaganya pun menjadi semakin cepat menyusut. Keringatnya bagaikan terperas dari tubuhnya, sedangkan nafasnya menjadi semakin cepat mengalir lewat lubang-lubang hidungnya. Sekali-sekali Sukra sengaja membentur serangan lawannya. Pada saat lawannya menjulurkan kakinya menyamping mengarah ke dada Sukra, Sukra sengaja tidak menghindarinya. Dengan menyilangkan tangannya di dadanya, Sukra telah menahan serangan itu. Mula-mula Sukra menahan kaki lawannya dengan lunak. Namun tiba-tiba saja kedua tangan Sukra itu pun menghentak. Lawannya terkejut. Dorongan hentakan tangan Sukra yang bersilang itu telah mendorong tubuh anak muda dari kerendetan itu tergeser surut. Bahkan anak muda dari kerendetan itu tidak mampu mempertahankan keseimbangannya, sehingga ia pun telah jatuh terlentang. Melihat keseimbangan perkelahian itu, kedua kawan anak muda dari kerendetan itu menjadi berdebar-debar. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa justru Sukralah yang telah membuat kawan kebanggaan mereka itu mengalami kesulitan. Meskipun anak muda itu masih dapat segera bangkit, tetapi tenaganya telah menjadi jauh menyusut. Tetapi agaknya di hadapan Witri, anak muda itu tidak ingin menunjukkan kelemahannya. Karena itu maka anak muda itu masih melangkah maju dan kemudian berdiri bertolak pinggang. Ia pun masih berkata dengan lantang. Kali ini adalah kesempatanmu yang terakhir, Sukra. Jika kau tidak mau mempergunakan kesempatan ini, maka nasibmu akan menjadi lebih buruk. Diamlah. Bersiaplah. Sukra bergeser setapak. Ia tidak ingin dikatakan menyerang lawannya pada saat lawannya itu masih belum siap. Karena itu ia memberi waktu bagi lawannya untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Tetapi tenaga anak muda itu memang sudah agak berangsur turun. Meskipun Sukra memberinya kesempatan, namun anak muda itu masih saja nampak goyah. Namun Sukra tidak mau menunggu lebih lama. Ia pun kemudian telah menyerang lawannya. Kakinya pun terjulur mengarah ke dada. Dengan tenaganya yang tersisa, anak muda itu pun bergeser menghindar. Namun ternyata Sukra menggeliat. Kakinya tidak lagi mengarah ke dada, tetapi kakinya itu menyerang lambung. Lawannya terkejut. Tetapi ia tidak sempat lagi menghindar. Kaki Sukra itu pun telah mengenai lambungnya, sehingga anak muda itu terpental beberapa langkah dan jatuh berguling. Ketika anak muda itu berusaha untuk bangkit, maka tubuhnya terasa menjadi sangat lemah. Perutnya terasa mual dan sakit sekali. Sementara itu tulang-tulang di punggungnya bagaikan menjadi retak. Karena itu, ketika ia mencoba untuk bangkit, anak muda itu justru mengaduh kesakitan. Tubuhnya telah terjatuh kembali dan terbaring di tanah sambil mengerang. Kedua orang kawannya pun dengan tergesa-gesa mendekatinya. Sementara itu Sukra pun melangkah maju pula dan berdiri beberapa langkah di dekatnya. Bangunlah, berkata Sukra. Aku masih belum berlutut di hadapanmu. Aku masih belum mencium kakimu. Anak muda itu mengangkat kepalanya. Namun anak muda itu masih belum kuasa untuk bangkit berdiri. Sejenak Sukra menunggu. Tetapi anak muda itu masih juga belum dapat bangkit. Akulah yang sekarang menguasaimu. Akulah yang akan dapat memaksamu berlutut di hadapanku dan memaksamu mencium kakiku. Aku akan dapat meletakkan telapak kakiku di wajahmu, karena kau sudah tidak dapat bangkit berdiri lagi. Persetan kau, Sukra. Hampir saja Sukra itu meloncat ke arah anak muda itu. Tetapi jari-jari yang kokoh seperti baja telah menggenggam lengannya, sehingga Sukra itu pun tidak sempat meloncati anak muda dari kerendetan itu. Ketika ia berpaling, maka yang dilihatnya adalah Gelagah Putih, yang berdiri sambil memandanginya dengan tajamnya. Kau mau apa? Bertanya Gelagah Putih. Ia sudah menghinaku, sahut Sukra. Tetapi ia sudah tidak berdaya.
Sukra menarik nafas panjang. Anak muda itu memang sudah tidak berdaya. Ia tidak lagi dapat segera bangkit berdiri. Gelagah putihlah yang kemudian melangkah maju mendekati kedua anak muda yang kemudian berjongkok di samping kawannya yang kesakitan. Bawa kawanmu pergi. Kedua orang kawan anak muda yang berkelahi melawan Sukra itu termangu-mangu. Gelagah putih pun kemudian berkata, "Sekali lagi aku minta, bawa kawanmu pergi." "Kau siapa?" bertanya salah seorang dari kedua orang anak muda itu. "Aku Gelagah Putih." Kedua orang itu pun terkejut. Mereka tahu benar siapakah Gelagah Putih itu, meskipun mereka baru melihat wajahnya saat itu. Mereka tahu bahwa Gelagah Putih adalah salah seorang pemimpin pasukan pengawal tanah perdikan menoreh yang disegani. Lebih disegani daripada Prastawa, anak Ki Argajaya. Karena itu maka kedua orang anak muda itu pun kemudian berusaha membantu kawannya yang kesakitan itu sambil berkata, "Marilah, kita pulang." Anak muda yang kesakitan itu pun kemudian dengan susah payah berusaha untuk berdiri. Dibantu oleh kedua orang kawannya, anak muda itu pun meninggalkan arena perkelahian itu. Ternyata ia tidak mampu mengalahkan Sukra. Justru di hadapan Witri. Ternyata Rara Wulan pun telah berada di bulak itu pula. Rara Wulanlah yang kemudian menggandeng Witri yang gemetar. Katanya, "Marilah. Bukankah kau dan Supi akan mengirim makanan ke sawah? Marilah, aku akan menemani kalian." Supi tahu benar tentang kelebihan Rara Wulan. Karena itu ia pun menjadi tenang ketika Rara Wulan ada di antara mereka. "Marilah Witri," ajak Supi. "Aku takut," desis Witri. "Bokayu Rara Wulan ada di antara kita. Kita tidak perlu takut lagi. Apalagi di bulak ini ada Kakang Gelagah Putih, ada Ki Jairaga dan banyak orang lainnya." Witri masih saja termangu-mangu. Ki Jairagalah yang kemudian mempersilahkan orang-orang yang berkerumun itu untuk kembali ke kerja masing-masing. Sejenak kemudian, jalan bulak itu sudah menjadi lengang lagi. Orang-orang yang semula berkerumun telah kembali ke kerja mereka masing-masing. Namun karena orang-orang yang mengirim makan dan minuman sudah berdatangan, maka mereka pun kemudian mencuci kaki dan tangan mereka di air parit yang bersih. Witri, Supi dan Rara Wulan duduk di pematang. Ayah Supi yang bekerja sejak pagi, mulai membuka kiriman yang dibawa Supi dengan sebuah bakul kecil. Sambil makan, ayah Supi itu pun bertanya, "Kau kenal anak muda itu, Witri?" Witri menundukkan kepalanya. Dengan suara tertahan ia pun menjawab, "Iya, Paman. Anak muda itu selalu memburuku." "Apakah kau pernah memberikan semacam harapan kepadanya?" "Tidak, Paman, tidak pernah. Sejak semula aku sudah berusaha menjauhinya. Tapi ia adalah anak muda yang ditakuti di Kerendetan. Ia merasa bahwa apapun yang dikehendaki, tentu akan dapat terpenuhi. Karena itu maka ia pun menganggap bahwa aku tidak akan dapat menolak kemauannya. Demikian pula orang tuaku. Karena itulah maka ia merasa berhak untuk menyusulku kemari." "Apakah benar kau telah membuat hubungan dengan Sukra?" Witri menundukkan kepalanya. Supilah yang menyahut, "Aku kenal Sukra, Ayah." Karena itu maka akhirnya Witri pun mengenalnya. "Maksudku, apakah perkenalan itu sebatas perkenalan biasa, atau lebih dari itu?" Witri masih saja menunduk. Sedangkan Supi menjawab pula, "Bukankah mereka belum lama berkenalan? Witri baru saja tinggal bersama kita." "Witri," bertanya ayah Supi itu pula, "kau datang kemari sekedar untuk menengok kakekmu, atau kau sengaja menghindar dari anak muda itu?" Dengan nada dalam Witri pun menjawab, "Kedua-duanya, Paman. Sekarang aku semakin takut pulang. Sebaiknya kau memang tinggal di sini untuk beberapa lama. Biarlah nanti Paman mencari jalan agar anak muda itu tidak menakut-nakutimu lagi." Witri tidak menjawab. Sementara itu ayah Supi pun kemudian berdesis, "Aku selesaikan makan dahulu. Apakah kalian juga akan makan di sini? Aku membawa makan dan minuman untuk ayah. Jika aku dan Witri ikut makan, nanti ayah malahan tidak mendapat bagian. Tetapi rasanya lebih enak makan di sawah di siang hari begini. Tentu, karena ayah merasa lapar. Apapun yang dihidangkan tentu akan terasa enak sekali." Ayah Supi itu tertawa. Ia pun kemudian berkata kepada Rara Wulan, "Terima kasih, Ger.
Supi dan Witri hanya merepotkan Angger saja. Tetapi aku tidak akan mempersilakan Angger makan, karena yang ada hanyalah oyok-oyok lembayung. Rara Wulan tertawa. Katanya, Paman kira aku makan apa di rumah? Pada mara kangkung atau gudangan daun ketela gantung. Ayah Supi itu pun tertawa pula. Katanya, tentu tidak. Di kandang ada telur. Di belumbang ada gurami. Sekali-sekali jika ayamnya sudah terlalu banyak, perlu dikurangi. Ah, Paman. Supi pun tertawa pula. Sedangkan Witri masih saja nampak pucat. Tetapi gadis itu sudah mulai tersenyum. Sementara itu, di gubuk kecil di sawah seberang jalan, Sukra duduk sambil menunduk pula di hadapan Ki Jayaraga dan Gelagah Putih. Dengan nada berat Gelagah Putih pun berkata, "Kau sudah merasa benar-benar dewasa sekarang, Sukra?" Sukra tidak menjawab. Tetapi ia masih saja menundukkan kepalanya. Masa-masa yang rumit yang sedang kau lewati sekarang, Sukra. Kau berada di masa peralihan, berkata Ki Jayaraga. Karena itu, kau harus menjadi sangat berhati-hati. Sukra menarik nafas panjang. Dengan nada berat ia pun berkata, "Aku tidak tahu kenapa ini harus terjadi. Memang bukan salahmu. Tetapi kau harus mulai berusaha untuk mengendalikan diri. Tidak hanya dalam persoalan seperti ini, tetapi dalam persoalan-persoalan lain, kau juga harus mengendalikan dirimu." Sukra mengangguk. Namun sebelum ia sempat menjawab, mereka yang berada di gubuk kecil itu melihat beberapa orang anak muda berlari-lari ke bulak. Dua orang di antara mereka pun segera mendapatkan Sukra yang meloncat turun dari gubuk kecil itu. Tetapi yang bertanya lebih dahulu adalah Gelagah Putih. "Ada apa?" "Aku dengar Sukra dikeroyok oleh anak-anak muda dari Krendetan. Untunglah di sini ada Kakang Gelagah Putih dan Ki Jayaraga." "Di mana anak-anak muda dari Krendetan itu?" "Tidak, bukan begitu. Tidak ada yang mengeroyok Sukra." "Jadi?" "Sukra memang berkelahi. Tetapi seorang melawan seorang. Lalu? Anak itu sudah pulang ke Krendetan. Anak-anak muda itu akan dapat mengancam dan pada suatu saat beramai-ramai menangkap Sukra. Apakah menurut dugaanmu mereka berani melakukannya?" Anak muda itu termangu-mangu sejenak. Namun akhirnya ia pun menggeleng sambil berdesis. "Tidak, Kakang. Mereka tidak akan berani melakukannya. Mereka tentu sudah tahu bahwa mereka tidak dapat berbuat kasar terhadap penghuni tanah perdikan ini. Nah, aku sependapat. Karena itu aku masih menaruh hormat kepada anak muda yang datang menantang Sukra. Ia berniat bertemu dan berkelahi dengan Sukra, meskipun ia tahu bahwa ada beberapa orang berilmu tinggi dan tidak mungkin dikalahkannya." Anak-anak muda itu pun mengangguk-angguk. "Sudahlah. Kembalilah ke kerjamu, agar orang-orang tanah perdikan ini tidak menjadi gelisah." "Baik, Kakang," jawab anak muda itu. Anak-anak muda itu pun kemudian kembali menemui kawan-kawan mereka yang masih berada di jalan. Mereka pun segera meninggalkan tempat itu, setelah kawannya itu memberikan penjelasan. Namun peristiwa itu sempat menjadi bahan pembicaraan anak-anak muda di tanah perdikan Menoreh. Anak rendetan itu tentu terkejut menghadapi Sukra. Sukra yang tidak banyak tingkah laku memang memiliki ilmu yang semakin mapan. Ketika ia mengikuti pendadaran untuk menjadi pengawal tanah perdikan, ia sudah menunjukkan beberapa kelebihan dari kawan-kawannya. "Ya," sahut yang lain. "Tetapi aku yakin anak-anak muda Krendetan menyadari bahwa mereka tidak akan dapat mengganggu anak muda dari tanah perdikan ini. Kecuali jika anak tanah perdikan ini yang melakukan kesalahan. Sebenarnya lah, anak muda Krendetan itu tidak dapat mengingkari kenyataan. Ia tidak dapat mengalahkan Sukra. Jika ia kehilangan kendali dan minta kawan-kawannya membantunya melawan Sukra, akibatnya tentu akan sangat buruk bagi Krendetan. Anak-anak muda tanah perdikan Menoreh akan dapat membuat anak-anak muda Krendetan menyesali kekasaran mereka." Dalam pada itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak terlalu lama berada di bulak. Rara Wulan pun kemudian pulang bersama Supi, Witri dan seorang kawannya. Sedangkan di belakang mereka, beberapa orang perempuan telah pulang pula dari sawah. Di belakang mereka, Sukra berjalan bersama Gelagah Putih. Sementara Ki Jayaraga masih saja tinggal di sawah. Karena kerja hanya sedikit, maka Ki Jayaraga sempat duduk-duduk bersandar tiang gubuk kecil di tengah bulak itu.
Ketika angin semilir mengusap wajahnya, Ki Jairaga menjadi mengantuk. Namun karena itu maka ia pun segera meloncat turun dengan cangkul kecilnya yang bertangkai lebih panjang, untuk membersihkan rumput yang tumbuh di sela-sela tanaman. Bahkan jika cangkulnya tidak dapat menyusup di antara batang-batang padi, maka Ki Jairaga harus mencabuti dengan tangannya. Di sepanjang jalan pulang, Gelagah Putih sempat memberikan banyak pesan kepada Sukra. Gelagah Putih memang tidak menyalahkan Sukra. Tetapi ia mencoba untuk mengendapkan perasaan anak muda itu agar tidak cepat terbakar. Sabar memang harus dilatih, berkata Gelagah Putih. Namun jika kau sudah menyandangnya, maka ia akan tetap ada di dalam dirimu. Sukra mengangguk-angguk. Sejak 3 hari lagi, aku akan pergi untuk waktu yang agak lama. Mungkin sebulan, atau bahkan lebih. Kau harus selalu dekat dengan Ki Jairaga, yang akan dapat banyak memberikan petunjuk-petunjuk kepadamu. Iya, Kakang. Kau sudah melewati masa membuka dan menutup peliridan di sungai. Kau sudah harus meninggalkan masa remajamu, memasuki satu masa yang rumit. Memasuki usia dewasa, kau akan melampaui satu masa yang banyak disebut sebagai masa pancaroba. Jika masa itu disadari, maka tidak akan terjadi banyak gejolak, karena kita sudah mempersiapkan kekang yang kuat bagi diri kita. Tetapi jika masa itu tidak disadari, maka masa itu akan dapat menyesatkan. Sukra mengangguk-angguk. Ternyata Sukra selalu mengingat-ingat pesan Gelagah Putih. Ia sudah tidak lagi nampak sangat kekanak-kanakan. Sukra pun selalu teringat pula pesan agar tidak terlalu jauh dari Ki Jairaga yang akan dapat memberinya banyak nasihat. Tentu saja juga Ki Lurah Agung Sedayu dan Nyi Lurah. Tetapi Ki Lurah di siang hari selalu berada di baraknya, sementara Nyi Lurah sibuk di dapur. Tetapi dalam keadaan yang penting, keduanya tentu akan bersedia memberikan waktu kepada Sukra. Dalam pada itu, Gelagah Putih sendiri dan Rara Wulan pun telah memanfaatkan waktunya yang sempit itu untuk mempersiapkan diri. Rara Wulan benar-benar dapat menyelesaikan pakaian khususnya sebelum ia harus memasuki masa penempaan diri. Masa latihan bagi para prajurit dalam tugas khusus sebagai prajurit sandi. Namun bagi Rara Wulan, beban terberat pada saat-saat latihan itu bukannya beban kewadagan. Banyak orang yang sudah tahu, bahkan para perwira di lingkungan pasukan khusus, bahwa Rara Wulan memiliki kemampuan yang tinggi, yang bahkan jauh di atas syarat yang ditentukan. Tetapi beban terberat bagi Rara Wulan adalah justru beban kejiwaan. Ia adalah satu-satunya perempuan dalam kelompok calon prajurit sandi itu. Meskipun para calon prajurit seperti juga para perwira sudah mengenalnya. Meskipun tidak akan datang gangguan dari para calon prajurit yang lain, bahkan para perwira yang akan memberikan bimbingan, latihan, bahkan pembajaan diri sebagai prajurit sandi, namun kodratnya sebagai seorang perempuan memang berbeda dengan seorang laki-laki. Namun Rara Wulan memang sudah bertekad bulat. Beban itu justru akan dapat menempanya untuk menjadi semakin tabah menghadapi berbagai macam gejolak di dalam tugasnya nanti. Demikianlah. Pada hari yang telah ditentukan, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah berangkat menuju ke Mataram. Mereka memilih berjalan kaki, agar mereka tidak menjadi repot mengurusi kuda-kudanya itu. Keduanya justru berangkat ketika matahari sudah tinggi. Mereka akan sampai di Mataram di sore hari. Mereka akan bermalam di barak yang sudah disediakan, agar besok pagi saat mereka mulai memasuki tempat latihan khusus bagi calon prajurit sandi, tidak terlambat. Ki Lurah Agung Sedayu sudah memberitahukan kepada para prajuritnya, bahwa pada hari itu ia akan datang sangat terlambat, karena Ki Lurah akan melepas Gelagah Putih dan Rara Wulan memasuki tempat latihan khusus bagi calon prajurit sandi. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ki Lurah Agung Sedayu, Sekar Mirah, Ki Jairaga dan bahkan Sukra telah melepas Gelagah Putih dan Rara Wulan di regol halaman rumahnya. Keduanya dengan membawa kaba pandan yang berisi pakaian seperlunya saja, melangkah dengan tegar menuju ke Mataram. Keduanya melambaikan tangan mereka pada saat mereka melangkah semakin jauh, dan bahkan kemudian keduanya pun telah menghilang di tikungan. Sekar Mirah menarik nafas panjang. Nampak kerut di dahinya menjadi semakin dalam. Bahkan kemudian terdengar ia berdesis perlahan. Aku ingin Gelagah Putih dan Rara Wulan pada suatu saat akan tinggal di rumah, dalam suasana kekeluargaan yang utuh. Ki Lurah Agung Sedayu pun telah menjadi peka pula. Ia mengerti kemana arah pernyataan Sekar Mirah itu. Agaknya Sekar Mirah ingin melihat seorang bayi yang dilahirkan oleh Rara Wulan,
sehingga Sekar Mirah akan dapat ikut mengaku bayi itu sebagai anaknya sendiri. Tetapi Ki Lurah Agung Sedayu hanya dapat menyerahkan segala sesuatunya kepada pepesten yang tentu dijiwai oleh kebijaksanaan yang tinggi, yang kadang-kadang tidak segera dapat dimengerti. Demikianlah, Gelagah Putih dan Rarawulan pun berjalan dengan cepat di teriknya sinar matahari yang menjadi semakin tinggi. Beberapa orang yang ditemuinya di jalan telah menyapanya. Seorang laki-laki yang terhitung masih muda, sebaya dengan Gelagah Putih, yang berpapasan di Bulak bertanya. "Kalian mau kemana?" "Kami akan pergi ke Mataram." "Kalian tentu akan berada di Mataram untuk waktu yang lama. Bahkan mungkin kalian akan pergi ke tempat yang lain lagi." "Kenapa?" "Kalian tidak berkuda. Biasanya jika kalian pergi tanpa kuda, kalian akan pergi untuk waktu yang lama. Bahkan mungkin kalian akan ikut dalam sepasukan prajurit yang akan melawat ke daerah lain. Jika aku pergi melawat bersama para prajurit, biasanya aku pergi bersama Kakang Agung Sedayu." "Oh, ya. Jadi kenapa kalian tidak berkuda?" "Kami memang ingin berjalan-jalan." Laki-laki itu tertawa. Katanya, "Ya. Mumpung panas matahari serasa membakar tubuh." Gelagah Putih dan Rarawulan pun tertawa pula. Demikianlah, keduanya pun melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian mereka telah mendekati tepian Kali Praga. Di siang yang terik itu memang tidak terlalu banyak orang yang menyeberang. Baik yang menyeberang ke timur maupun yang menyeberang ke barat. Karena itu maka demikian Gelagah Putih dan Rarawulan sampai ke pinggir Kali Praga, sebuah rakit yang telah terisi oleh beberapa orang telah siap untuk menyeberang. Gelagah Putih dan Rarawulan pun segera naik pula. Di antara mereka yang menyeberang dalam rakit itu terdapat sepasang pengantin baru. Masih nampak pada dahi pengantin perempuan, bekas paes serta rambutnya yang dipotong ujungnya pada saat wajahnya dirias. Keduanya pun duduk di ujung rakit. Sementara dua orang lain tiba-tiba bangkit berdiri, mendekati kedua tukang satang di kedua ujung rakit itu sambil menodongkan pisaunya. "Bawa rakit ini sedikit ke hilir, Kisanak. Cari tempat yang sepi, kemudian menepi." "Kenapa?" bertanya tukang satang yang ada di ujung depan. "Kau tidak usah bertanya. Dengar dan lakukan perintahku." Kedua tukang satang itu tidak dapat berbuat apa-apa. Sejenak kemudian maka arah rakit itu pun mulai menyimpang. Rakit yang ada di seberang, yang sudah mulai beranjak dari tepian, melihat arah rakit yang menyimpang itu. Namun mereka pun melihat bahwa dua orang telah menodongkan pisaunya kepada dua orang tukang satang yang ada di rakit itu. Karena itu maka tukang satang di rakit yang menyeberang dari arah yang berlawanan itu tidak dapat berbuat apa-apa. Jika mereka berbuat sesuatu, maka mungkin sekali kawannya yang ditodong dengan pisau itu akan mengalami kesulitan. Demikianlah, maka rakit itu pun kemudian telah bergerak ke hilir. Seperti yang dikatakan oleh orang yang menodongkan pisaunya kepada tukang satang itu, bahwa rakit itu hendaknya dibawa ke hilir, kemudian mencari tempat yang sepi untuk menepi. Maksud kedua orang yang menodongkan pisaunya itu sudah jelas. Mereka akan merampok orang-orang yang berada di rakit itu. Terutama sepasang pengantin baru itu. Pengantin perempuan masih mengenakan berbagai macam perhiasan. Gelang, kalung, subang dan berbagai macam perhiasan yang lain. Sedangkan pengantin laki-lakinya mengenakan timang emas yang mahal. Tidak hanya Yusanta yang mengalami, desis Rarawulan hampir berbisik. Gelagah Putih mengangguk. Tiba-tiba saja orang yang menodongkan pisau kepada tukang satang yang berada di ujung depan itu pun berteriak. "Berhenti di sini." Menepi di antara semak-semak itu. Rakitnya tidak dapat menepi, Kisanak ada semacam rawa-rawa. Mereka yang turun dari rakit, akan masuk ke dalam rawa-rawa yang dalam. Semak-semak itu adalah tumbuh-tumbuhan air. Jadi di mana kita dapat menepi? Sebentar lagi. Ada tepian berpasir meskipun sempit. Jangan membohongi kami, Kisanak. Kami akan dapat melubangi perutmu. Tidak, kami tidak berani membohongi kalian. Sementara itu sepasang pengantin baru itu pun sudah mulai gemetar. Seorang laki-laki separuh baya yang berjalan bersama nampaknya juga menjadi ketakutan. Orang itu tidak mengenakan perhiasan seperti pengantin laki-laki, tetapi ia mengenakan keris yang pendoknya terbuat dari emas. Pendok yang tentu sangat mahal harganya. Sedangkan beberapa orang yang lain pun menjadi ketakutan pula.
Meskipun mereka tidak membawa harta benda yang mahal harganya seperti sepasang pengantin baru itu, namun jika mereka harus menyerahkan bekal yang mereka bawa, maka mereka pun akan mengalami kesulitan di perjalanan selanjutnya. Sedangkan seorang di antara mereka adalah seorang saudagar lembu yang membawa banyak uang dari hasil penjualan lembunya. Gelagah Putih dan Rarawulan pun duduk sambil menundukkan kepala mereka. Mereka tidak ingin menarik perhatian kedua orang yang menodongkan pisaunya kepada kedua orang tukang satang itu. Beberapa saat kemudian, ketika orang yang menodongkan pisaunya itu melihat tepian berpasir yang sempit, maka ia pun segera berteriak. "Berhenti! Sekarang menepi!" Kedua tukang satang itu tidak dapat menolak, meskipun tukang satang itu pun berkata, "Di sebuah tepian yang sempit itu terdapat rumpun-rumpun pandan yang rapat. Sulit bagi kalian untuk mencari jalan keluar kecuali lewat air." "Aku tidak peduli," geram orang yang menodongkan pisau itu. Rakit itu pun kemudian telah menepi. Demikian rakit itu berhenti, maka orang yang menodongkan pisaunya kepada tukang satang yang ada di ujung rakit itu pun berkata, "Turun! Semuanya turun!" Untuk beberapa saat orang-orang yang berada di atas rakit itu pun tidak beranjak dari tempatnya. Namun kedua orang itu pun kemudian menyarungkan pisaunya dan menarik goloknya yang besar sambil berteriak, "Cepat turun!" Orang-orang yang ada di rakit itu pun mulai bergerak. Tubuh mereka gemetar, sedangkan wajah-wajah pun menjadi pucat. "Jika semuanya sudah turun, maka rakit itu harus pergi," teriak orang itu pula. "Jika rakit itu tidak pergi, maka aku akan membunuh kedua tukang satang itu." Tidak ada yang menjawab. Tukang satang itu pun menjadi ketakutan pula. Namun sebelum orang-orang yang berada di atas rakit itu turun, maka Gelagah Putih pun berkata, "Jangan turun. Rakit ini pun jangan pergi lebih dahulu. Biarlah kami berdua yang turun." Kedua orang yang membawa golok itu terkejut. Justru karena itu maka keduanya pun terdiam sejenak. Sementara itu Gelagah Putih dan Rarawulan sudah meloncat turun. "Apa maumu, Kisanak?" geram salah seorang yang membawa golok itu. "Apakah kau ingin disebut pahlawan? Tetapi jika kau mati di sini, tidak akan ada yang sempat membawa mayatmu pergi. Kau akan berkubur di sini, dan tidak akan ada yang datang mengunjungi makammu sebagai makam seorang pahlawan. Apa salahnya menjadi pahlawan? Aku tidak akan menjadi ketakutan disebut pahlawan. Tetapi yang aku tidak ingin adalah mati di sini." "Persetan! Ternyata kau adalah orang yang sangat sombong. Kau akan menyesali kesombonganmu itu. Dan jika kau tidak minggir, kami benar-benar akan membunuhmu." "Sudahlah. Hari sudah terlalu siang untuk banyak berbicara di sini. Sekarang kau harus naik lagi ke rakit. Kami akan pergi ke Mataram. Kalian berdua akan kami bawa ke Mataram agar kalian ditangkap dan dipenjarakan. Dengan demikian, penyeberangan ini akan menjadi aman." Kedua orang yang memegang golok yang sudah meloncat turun ke tepian itu memandang Gelagah Putih dan Rarawulan dengan heran. Ada juga orang yang benar-benar berani menentang mereka, meskipun mereka sudah memegang golok yang besar di tangannya. "Jadi kalian benar-benar ingin disebut pahlawan? Baik, kalian akan benar-benar mati di sini. Mungkin kalian tidak mempunyai barang berharga yang dapat kami ambil. Itu tidak mengapa, karena kami akan mengambil nyawa kalian. Ya. Kami memang ingin menjadi pahlawan. Seorang pahlawan dalam dongeng kanak-kanak akan selalu memenangkan perkelahian melawan penjahat yang paling garang sekalipun. Nah, sekarang aku ingin membuktikannya." Kedua orang itu menjadi sangat marah. Mereka pun segera bergeser mengambil jarak di antara mereka. Agaknya Rarawulan merasa masih belum perlu melibatkan diri. Ia pun berdesis di telinga Gelagah Putih. "Kakang akan dapat menyelesaikan mereka sendiri. Aku akan menunggu jika ada di antara mereka berdua yang curang dengan menyerang orang-orang yang masih berada di rakit. Bahkan mungkin mengancam mereka untuk memaksa Kakang untuk tidak memberikan perlawanan." Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya, "Baik. Berhati-hatilah. Jangan sampai salah seorang dari mereka naik ke atas rakit." Demikianlah, maka Gelagah Putih pun segera bersiap menghadapi kedua orang yang bersenjata golok itu. Sementara Rarawulan justru melangkah surut mendekat di depan rakit yang masih berhenti di tepian. Sejenak kemudian kedua orang yang bersenjata golok itu pun segera berloncatan menyerang Gelagah Putih.
Mereka berniat dengan cepat menyelesaikan orang yang berniat menghalangi niat mereka merampas perhiasan sepasang pengantin baru itu, serta apa saja yang dimiliki oleh para penumpang rakit itu. Namun Gelagah Putih dengan tangkasnya mengelak. Serangan-serangan itu sama sekali tidak menyentuhnya. Bahkan dengan cepat Gelagah Putih melenting. Satu kakinya terjulur lurus menerpa dada seorang di antara keduanya. Orang itu pun terpelanting jatuh di pasir tepian. Namun kawannya tidak membiarkannya. Ia pun dengan cepat mengayunkan goloknya mengarah ke leher Gelagah Putih. Dengan kecepatan yang lebih tinggi Gelagah Putih merendah. Demikian golok itu terayun di atas kepalanya, maka kaki Gelagah Putih telah terjulur menghantam lambungnya. Orang itu pun terdorong beberapa langkah surut. Tetapi ia masih mampu mempertahankan keseimbangannya, sehingga ia tidak jatuh terkapar. Sejenak kemudian keduanya pun telah berdiri tegak. Dalam sekejap keduanya telah bersiap untuk menyerang Gelagah Putih. Namun Gelagah Putih telah memegangi ikat pinggangnya. Karena itu maka perlawanannya pun menjadi semakin sengit. Dalam pertempuran yang semakin cepat, kedua orang yang memegang golok di tangannya itu justru menjadi semakin bingung. Setiap kali ayunan goloknya telah membentur ikat pinggang Gelagah Putih. Ternyata bahwa golok mereka yang membentur ikat pinggang itu rasa-rasanya bagaikan telah membentur dinding baja. Gila orang ini. Wujud senjatanya tidak lebih dari ikat pinggang kulit. Tetapi kekuatannya ternyata melampaui senjata yang terbuat dari baja pilihan. Dengan demikian maka kedua orang itu semakin lama justru menjadi semakin terdesak. Gelagah Putih yang tidak mempunyai banyak waktu itu pun segera menekan mereka. Bahkan ketika ikat pinggang kulitnya menyentuh lengan seorang di antara kedua orang yang bersenjata golok itu, maka sebuah goresan telah melukai lengannya. Orang itu beroncatan surut. Demikian ia meraba lengannya, maka ia pun menggeram. Anak iblis! Aku bunuh kau! Gelagah Putih tidak menyahut. Tetapi ia pun telah berloncatan menyerang kedua orang lawannya yang semakin terdesak. Menyerahlah. Aku akan membawa kalian ke Mataram, karena aku memang akan pergi ke Mataram. Persetan, geram salah seorang di antara keduanya. Jangan menghina kami. Gelagah Putih tidak menjawab. Namun ia pun maju selangkah-selangkah mendekati orang yang berbicara itu. Ternyata apa yang diperhitungkan Rara Wulan itu pun benar-benar akan terjadi. Ketika keduanya tidak lagi dapat mengingkari kenyataan bahwa lawan mereka itu memiliki ilmu yang tidak dapat mereka atasi, maka seorang di antara mereka justru menunjukkan sikap yang mencurigakan. Dengan demikian maka Rara Wulan pun telah menyingsingkan kain panjangnya, sehingga yang dikenakannya kemudian adalah pakaian khususnya. Namun agaknya orang yang bersikap mencurigakan itu tidak begitu memperhatikannya, sehingga ia tidak tanggap sama sekali. Dengan tanpa menghiraukan Rara Wulan, maka orang itu pun dengan sigapnya meloncat ke arah rakit yang masih berhenti di tepian itu. Orang-orang yang berada di rakit itu pun menjadi sangat cemas. Orang itu akan dapat mengancam seisi rakit itu, sehingga orang yang sedang bertempur di tepian itu berhenti. Tetapi sebelum orang itu sampai ke rakit yang berhenti di tepian, tiba-tiba saja orang itu telah terpental beberapa langkah. Bahkan kemudian ia terjatuh berguling di pasir tepian. Dengan cepat orang itu bangkit berdiri. Dipandanginya perempuan yang mengenakan pakaian khusus itu dengan tajamnya. Rara Wulan pun melangkah mendekatinya sambil bertanya. Kau mau kemana? Persetan iblis betina. Kau mau apa? Kau tentu akan berbuat curang. Kau akan naik ke rakit dan mengancam orang-orang yang ada di atasnya, agar orang yang bertempur melawan kawanmu itu berhenti dan membiarkan kalian berbuat sekehendak kalian, dengan taruhan orang-orang yang berada di atas rakit. Jadi kau akan melindungi mereka? Bukankah itu sudah kami lakukan sejak awal? Dan bahkan suamiku telah bertempur melawan kawanmu itu. Sebentar lagi kawanmu itu tentu tidak akan berdaya lagi. Kami akan membawamu ke Mataram dan menyerahkanmu kepada prajurit Mataram agar kalian dihukum, sehingga menjadi jera untuk menyamun lagi. Cukup. Aku akan mengoyak mulutmu. Melekatkan golokku di lehermu. Jika laki-laki itu tidak mau menghentikan pertempuran, maka kau akan mati. Apakah begitu mudah bagimu untuk melakukannya? Atau sekedar omong kosong saja? Orang itu pun segera meloncat menyerang Rara Wulan. Goloknya yang besar itu pun terayun dengan derasnya mengarah ke leher Rara Wulan. Tetapi Rara Wulan bergerak dengan cepat, sehingga golok itu tidak menyentuhnya.
Bahkan sebelum orang itu sempat mempersiapkan diri, justru kaki Rara Wulanlah yang terjulur dengan derasnya mengenai lambung orang itu. Sekali lagi orang itu pun jatuh berguling di pasir tepian. Namun ia tidak lagi mampu bangkit dengan serta-merta. Ketika ia berusaha untuk berdiri, maka terasa lambungnya itu sangat kesakitan. Meskipun demikian, orang itu pun akhirnya berdiri tegak pula sambil berdesah. "Aku masih memberimu kesempatan untuk menyerah," berkata Rara Wulan. "Jika kau tidak mempergunakan kesempatanmu yang terakhir ini, maka kau akan menyesal." Tetapi orang itu tidak menghiraukannya. Dengan cepat orang itu menjulurkan goloknya ke arah dada Rara Wulan. Tetapi Rara Wulan pun bergeser ke samping, sehingga golok itu tidak melukainya. Bahkan demikian golok itu terjulur lurus, Rara Wulan pun mengayunkan tangannya mengenai tengkuk lawannya. Demikian kerasnya sehingga orang itu pun jatuh terjerembab. Wajahnya terpuruk ke dalam pasir tepian. Kerikil-kerikil yang bertebaran di antara pasir itu telah membuat wajahnya dan terutama dahinya kesakitan. Bahkan ketika orang itu berusaha untuk bangkit, kaki Rara Wulan telah menginjak punggungnya. Dengan nada berat Rara Wulan pun berkata, "Katakan, kau menyerah atau tidak? Jika kau tidak menyerah, maka kakiku akan membenamkan kepalamu ke dalam pasir." Orang itu mengangkat wajahnya yang kotor berpasir itu sedikit. Tetapi ia tidak segera menjawab. "Cepat, jawab. Kau menyerah atau tidak?" Orang itu masih berdiam diri. "Jika kau tidak segera menjawab, maka aku benar-benar akan menginjak kepalamu." Dalam pada itu orang itu pun melihat bahwa kawannya pun sudah tidak berdaya. Orang itu duduk bersimpuh di pasir tepian. Di belakangnya, Gelagah Putih berdiri sambil bertolak pinggang. Karena itulah, maka orang itu pun berkata, "Baik, baik. Aku menyerah." Rara Wulan pun mengangkat kakinya, sehingga orang itu pun kemudian bangkit dan duduk di atas pasir. "Lemparkan golokmu." Orang itu pun kemudian melemparkan goloknya. "Kita akan bersama-sama pergi ke Mataram," berkata Rara Wulan kemudian. Orang itu tidak menjawab. Sementara itu Gelagah Putih pun berkata, "Kita akan naik ke Rakit. Kita akan pergi ke penyeberangan, kemudian kita akan turun di sisi sebelah timur." Kedua orang itu tidak menjawab lagi. Keduanya pun kemudian bangkit berdiri. Namun mereka tidak lagi memungut golok-golok mereka. Sejenak kemudian mereka pun telah digiring naik ke Rakit. Keduanya pun kemudian diminta duduk di ujung Rakit, di bawah pengawasan Gelagah Putih dan Rara Wulan. Kepada kedua tukang satang Rakit itu, Gelagah Putih berkata, "Kita kembali ke penyeberangan, Kisanak." Kedua orang tukang satang itu pun kemudian beringsut dari tepian yang sepi itu. Kedua tukang satang itu pun mendorong rakitnya agak ke tengah, kemudian menentang arus sungai, bergerak ke penyeberangan. Tetapi agaknya arus Kali Praga menjadi agak besar. Agaknya ada hujan di arah ujung sungai, sehingga arusnya lebih deras dari biasanya. Dengan demikian maka kedua orang tukang satang itu harus bekerja keras untuk dapat membawa rakitnya melawan aliran Kali Praga itu. Namun yang tidak diduga telah terjadi. Tiba-tiba saja seorang di antara kedua orang yang gagal merampok itu pun telah meloncat terjun ke sungai yang arusnya cukup besar itu. Orang-orang yang ada di rakit itu terkejut. Kawannya pun kemudian berteriak-teriak, "Kakang! Kakang!" Orang yang terjun itu mencoba berenang. Tetapi arus sungai itu menyeretnya justru ke tengah. Kedua orang tukang satang itu menjadi bimbang. Seorang di antara mereka berkata, "Kita akan menyusulnya." Tetapi kawannya yang lebih tua menjawab, "Tetapi apakah kita akan dapat menguasai rakit kita, jika rakit ini meluncur dengan kecepatan tinggi pada arus yang kuat ini?" Kawan yang lebih muda itu menjadi semakin ragu. Sementara itu para penumpang yang lain telah menjadi ketakutan. Sedangkan penyamun yang seorang lagi masih saja berteriak, "Kakang! Kakang! Kembalilah! Kau akan dihanyutkan arus." Orang yang terjun ke sungai itu masih mencoba untuk berenang. Tetapi agaknya sulit baginya untuk mengatasi aliran air yang deras. Bahkan sangat sulit baginya untuk berenang menepi, sehingga semakin lama ia justru menjadi semakin ke tengah. Tidak ada yang dapat menolongnya. Kedua tukang satang itu tidak berani meluncurkan rakitnya memburu orang itu. Jika rakit itu nanti tidak dapat dikuasainya, maka para penumpang yang masih ada di atas rakit itu akan menjadi korban pula.
Gelagah Putih dan Rara Wulan pun menjadi berdebar-debar pula. Mereka memang pandai berenang. Mereka pun memiliki tenaga dalam yang kuat, jauh melampaui tenaga dan kekuatan orang kebanyakan. Sehingga jika keduanya terhempas ke dalam aliran sungai yang kuat itu, masih ada kemungkinan bagi mereka untuk berenang menepi meskipun tentu agak jauh ke hilir, karena dorongan arus air yang kuat. Tetapi Gelagah Putih dan Rara Wulan itu kurang yakin apakah ia dapat menolong orang yang meloncat ke dalam air itu. Karena itu seperti tukang satang itu, keduanya pun menjadi bimbang. Dalam pada itu, orang yang meloncat ke dalam air itu sudah menjadi semakin jauh dan justru menjadi semakin ke tengah. Akhirnya tukang satang yang lebih tua itu pun berkata, "Kita akan melanjutkan pekerjaan kita. Kita pergi ke penyeberangan. Mudah-mudahan air tidak menjadi bertambah besar." Tukang satang yang muda tidak membantah. Mereka pun kemudian mendorong rakit mereka semakin maju menuju ke penyeberangan. Ketika rakit itu mendekati penyeberangan, maka beberapa orang yang berada di sisi barat dan timur Kali Praga berdiri termangu-mangu di tepian. Bahkan rakit yang lain yang telah sampai ke sisi barat Kali Praga masih tetap berada di tepian, meskipun sudah penuh dengan penumpang. Tetapi karena air mengalir lebih deras, maka jumlah penumpangnya agak disusut, agar tugas para tukang satangnya tidak menjadi terlalu berat. Serta goncangan air tidak terasa terlalu kuat. Tetapi agaknya tukang satangnya masih ingin tahu, apa yang terjadi dengan kawan-kawannya yang berada di atas rakit yang telah ditodong dengan pisau oleh dua orang perampok. Ketika mereka melihat rakit itu bergerak menentang arus mendekati penyeberangan justru ke sisi sebelah timur, maka rakit yang satu itu pun mulai bergerak pula. Apa yang telah terjadi dengan rakit itu? Orang-orang yang ada di kedua sisi Kali Praga dan bahkan yang telah berada di atas rakit yang mulai bergerak menyeberang itu, saling bertanya yang satu kepada yang lain. Ternyata rakit yang menentang aliran air itu berjalan sangat lambat. Namun akhirnya rakit itu pun sampai di tepian tempat penyeberangan, hampir bersamaan waktunya dengan rakit yang menyeberang dari sisi barat. Beberapa orang yang berada di tepian sebelah timur, serta mereka yang baru saja turun dari rakit yang menyeberangkan mereka dari sisi barat, segera mengerumuni rakit itu. Beberapa orang penumpang rakit itu pun berloncatan turun. Demikian pula Gelagah Putih dan Rara Wulan serta seorang dari kedua perampok yang telah mereka tangkap itu. Kedua tukang satang yang baru menyeberang dari sisi barat, setelah menambatkan rakit mereka juga telah mendatangi kawan mereka, tukang rakit yang baru saja ditodong pisau itu. Salah seorang dari tukang rakit itulah yang kemudian menceritakan apa yang telah terjadi. Sejak mereka ditodong dengan pisau belati, hingga salah seorang perampok itu terjun ke dalam air, hingga mereka kembali ke tempat penyeberangan itu. Tetapi para penumpang pun ternyata tidak hanya diam saja. Mereka pun telah ikut pula bercerita tentang apa yang telah mereka alami. Sepasang pengantin baru yang disertai oleh seorang laki-laki separuh baya itu pun juga bercerita sepotong-sepotong, kalau ada orang yang bertanya langsung kepada mereka. Demikianlah, sejenak kemudian Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah minta diri kepada kedua orang tukang satang serta orang-orang yang masih berkerumun, setelah Gelagah Putih memberikan upah penyeberangan yang lebih dari biasanya. Tetapi tukang satang yang tua yang menerima uang itu pun berkata, "Kisanak, kau memberikan uang terlalu banyak. Bukankah kau hanya berdua saja?" "Ya, kami hanya berdua. Karena itu, uangmu terlalu banyak. Tetapi kau bekerja lebih keras dari biasanya, Kisanak. Bahkan berbahaya pula. Bukan salahmu. Bahkan kau telah menyelamatkan beberapa orang dari kejahatan yang akan dilakukan oleh kedua orang itu. Bahwa yang seorang telah terjun ke air, itu juga bukan salahmu. Sudahlah. Bawalah. Mungkin kau memerlukannya." Tukang satang itu menarik nafas panjang. Katanya, "Terima kasih, Kisanak. Bukan hanya aku, tetapi para penumpang yang lain juga berterima kasih kepada Kisanak." Sepasang pengantin baru itu pun kemudian mendekati Gelagah Putih dan Rara Wulan pula. Suaminya pun kemudian berkata, "Kami berdua sangat berterima kasih kepada Kisanak berdua. Jika tidak ada kalian, mungkin kami tidak mempunyai perhiasan lagi." "Kalian tidak perlu mengenakan perhiasan berlebihan itu sepanjang jalan," berkata Rara Wulan. "Aku mengerti," jawab pengantin baru itu. Sementara itu, saudagar yang membawa banyak uang itu pun berkata, "Kisanak, biarlah aku yang membayar upah penyeberangan.
Kalian telah menyelamatkan uangku pula. Sudahlah. Jangan berlebihan. Adalah kewajiban setiap orang untuk menangkap penjahat. Kami berdua sekarang akan pergi ke Mataram. Aku akan membawa penjahat yang seorang ini. Kedua tukang satang dan orang-orang yang berkerumun itu tidak dapat menahan Gelagah Putih dan Rara Wulan. Mereka kemudian hanya dapat memandangi kedua orang suami istri itu berjalan melintasi tepian berpasir, sambil menggiring seorang di antara kedua orang penjahat yang berusaha untuk merampok orang-orang yang naik rakit menyeberangi Kali Praga itu. Demikianlah, Gelagah Putih dan Rara Wulan berjalan dengan cepat menuju ke Mataram. Perjalanan mereka telah terhambat beberapa lama di penyeberangan, sementara perjalanan mereka masih agak jauh. Bersama mereka adalah salah seorang dari kedua orang perampok yang telah kehilangan kawannya, terseret arus Kali Praga pada saat ia berusaha melarikan diri. Ia mengira bahwa ia akan dapat mengalahkan arus yang kuat dan berenang menepi. Tetapi agaknya arus itu terlalu kuat. Perampok yang seorang, yang harus ikut pergi ke Mataram, tidak dapat mengelak lagi. Ia harus mempertanggungjawabkan kejahatan yang telah diperbuatnya, seorang diri. Mereka bertiga itu pun harus berjalan cepat agar mereka tidak kemalaman di perjalanan. Mereka tidak lagi berhenti di perjalanan. Sementara matahari pun semakin lama menjadi semakin rendah. Menjelang matahari turun di sisi barat Cakrawala dan hinggap di punggung bukit, mereka bertiga telah memasuki pintu gerbang kota. Gelagah Putih pun langsung pergi ke sebuah gardu yang berada di bagian dalam pintu gerbang untuk menemui lurah prajurit yang bertugas. Kepada lurah prajurit itu Gelagah Putih telah menyerahkan perampok yang dibawanya dari tepian Kali Praga, dengan keterangan singkat tentang apa yang sudah dilakukan oleh orang itu. "Siapakah kalian berdua Kisanak?" bertanya lurah prajurit itu. "Kami adalah calon prajurit yang harus mengikuti latihan untuk memahami tugas-tugas kami, mulai besok pagi." Oh, agaknya lurah prajurit itu mengetahui tentang latihan yang akan diselenggarakan bagi para prajurit sandi. Namun seorang prajurit yang lain bertanya, "Kalian berdua, atau perempuan itu sekedar mengantarmu sampai ke barak?" "Kami berdua." Sebelum prajurit itu bertanya, lurah prajurit itu pun berkata, "Aku juga mendengar bahwa ada seorang perempuan yang akan mengikuti latihan itu." "Ya, perempuan inilah yang akan ikut serta. Perempuan ini adalah istriku. Jadi kami berdua suami istri, akan ikut serta dalam latihan itu." Lurah prajurit itu tersenyum. Katanya, "Baiklah. Mudah-mudahan kalian dapat mengikuti latihan-latihan itu dengan baik, sehingga kalian benar-benar dapat diterima menjadi prajurit dalam tugas sandi." Bersambung ke bab 567. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.